Kalian pasti familiar kan dengan pemandangan ini? Tunas-tunas tipis, pucat, seolah putus asa menjulur ke arah jendela. Bahkan, rasanya malu menyebutnya bibit. Padahal, kalian sudah ikutin semua panduan loh. Gimana kalau saya bilang, 90% keberhasilan itu bukan dari lampu mahal atau pupuk super, tapi dari satu langkah sederhana yang dilakukan di jam-jam pertama kehidupan kecambah itu. Hari ini, saya akan bagikan metode andalan saya yang sudah teruji bertahun-tahun. Metode ini menjamin bibit kalian akan selalu tumbuh kuat, berbatang tebal dan kokoh. Ini bukan sihir, ini murni agroteknik dan pemahaman tentang fisiologi tanaman. Tonton video ini sampai selesai, dan saya janji, kalian akan lupa selamanya dengan masalah bibit yang kurus memanjang. Dan setiap tahun, kalian akan panen hasil yang bikin iri tetangga. Ngomong-ngomong, coba tulis di kolom komentar sekarang juga. Tanaman apa sih yang paling sering memanjang di tempat kalian? Tomat? Cabai? Mari kita lihat, siapa nih si pemanjat utama di sini. Sebelum kita masuk ke langkah-langkah praktisnya, mari kita coba pahami sebentar, kenapa sih tanaman itu bisa memanjang. Proses ini punya nama keren, etiolasi. Di alam liar, kalau benih tumbuh di tempat teduh, tugas utamanya adalah segera mencapai matahari, atau dia akan mati. Karena itu, tunas akan mengerahkan semua energinya untuk memanjangkan batang, sambil mengabaikan perkembangan akar dan daun. Nah, di rumah, kita sendirilah yang menciptakan kondisi seperti itu. Pemanas yang panas di bawah jendela, hari yang pendek di luar, semua ini memberi sinyal ke tanaman. Waspada, kita di tempat gelap harus segera tumbuh ke atas. Tujuan kita adalah mengakali program kuno ini. Sejak awal, kita harus menciptakan kondisi agar kecambah itu berpikir bahwa sinar matahari sangat melimpah, jadi tidak perlu terburu-buru. Daripada menjulur ke atas, dia akan mengalihkan semua energi untuk membentuk sistem perakaran yang kuat dan batang yang tebal serta kekar. Lupakan ide membuat resor mewah untuk bibit kalian. Jalan kita adalah jalan didikan Sparta yang cerdas. Nah, mari kita mulai dari media tanamnya. Disinilah sering terjadi kesalahan pertama yang dilakukan banyak orang. Kebanyakan orang akan mengambil tanah yang paling subur dari kebun, atau sengaja membeli tanah hitam, Chernozem, yang sangat kaya nutrisi, mengira mereka sedang memberikan yang terbaik untuk bibit. Padahal ini justru bumerang. Pada tahap awal, bibit atau semai tidak membutuhkan banyak nutrisi. Semua cadangan makanan yang dibutuhkan sudah tersimpan lengkap di dalam biji untuk masa-masa awal pertumbuhannya. Kelebihan nutrisi, terutama nitrogen, dalam media tanam justru akan memicu pertumbuhan daun dan batang yang sangat cepat. Inilah yang menyebabkan batangnya jadi kurus dan memanjang. Kita tentu tidak menginginkan hal itu. Media tanam yang ideal untuk pembibitan harus ringan, gembur, dan yang paling penting, memiliki aerasi yang baik, mudah ditembus udara. Oksigen sangat penting bagi perkembangan akar. Bahan dasarnya bisa menggunakan peat moss, gambut yang sudah dinetralkan. Kita wajib menambahkan bahan untuk meningkatkan porositas, seperti perlite atau vermiculite. Bahan-bahan ini tidak hanya membuat media tanam menjadi ringan, tetapi juga berfungsi menyerap kelebihan air, kemudian melepaskannya perlahan ke akar. Ini sangat membantu mencegah media terlalu basah atau malah kekeringan. Perbandingannya kira-kira 3:1. 3 bagian peat moss dengan 1 bagian bahan porositas. Sama sekali jangan gunakan pupuk kandang atau kompos pada fase ini. Media tanam harus miskin nutrisi. Kondisi ini akan memaksa tanaman untuk bekerja keras, menumbuhkan sistem perakaran yang kuat dan kokoh demi mencari nutrisi. Alih-alih hanya menghasilkan batang tipis dan tinggi yang sia-sia. Langkah berikutnya adalah menyiapkan benih. Tentu saja Anda bisa saja langsung menaburnya ke tanah. Tapi, jika kita ingin hasilnya 100% maksimal dan menghasilkan kecambah yang kuat, kita perlu meluangkan sedikit waktu. Yang pertama, kita lakukan pemilahan benih atau kalibrasi. Larutkan 1 sendok teh garam ke dalam segelas air, lalu masukkan benih Anda ke sana. Setelah 10-15 menit, benih yang berisi dan berkualitas akan tenggelam ke dasar. Sedangkan benih yang kosong dan kerdil akan tetap mengapung. Buang saja benih yang mengapung, karena tidak akan menghasilkan apa-apa. Kedua, kita lakukan sterilisasi atau desinfeksi. Permukaan benih bisa menjadi rumah bagi bibit penyakit jamur yang akan sangat senang memakan kecambah Anda. Merendam benih di larutan kalium permanganat sudah ketinggalan zaman. Ada cara yang lebih modern dan aman, misalnya menggunakan klorheksidin yang dijual di apotek.
Cukup rendam benih selama 20-30 menit dan selesai. Hidrogen peroksida 3% juga bekerja sangat efektif. Namun, berhati-hatilah dengan stimulator pertumbuhan yang populer. Jika benih Anda masih baru dan berkualitas tinggi, mereka tidak memerlukan stimulator apapun. Stimulator justru bisa memberikan efek sebaliknya, memaksa tunas menghabiskan cadangan energi internalnya terlalu cepat. Stimulator hanya dianjurkan untuk benih yang sudah tua, yang sudah lama tersimpan, dan Anda ragu akan kualitasnya. Sekarang kita bahas soal wadah. Kelihatannya sepele, tapi ini sangat menentukan kesehatan akar tanaman. Kesalahan fatalnya adalah menanam benih di wadah yang terlalu besar. Jika media tanamnya terlalu banyak, akar yang kecil tidak akan mampu menyerap semua kelembaban. Akibatnya, tanah jadi becek, suplai oksigen ke akar terputus, dan mulailah proses pembusukan. Volume ideal untuk tahap awal adalah antara 100-200 ml. Ini bisa berupa gelas plastik biasa, tray khusus, atau pot gambut. Saya pribadi lebih suka menggunakan gelas plastik transparan. Kita bisa memantau dengan jelas perkembangan akarnya dan memastikan media di dasar tidak kering. Syarat mutlak untuk wadah apapun adalah harus ada lubang drainase. Kalau tidak ada, Anda harus membuatnya sendiri menggunakan paku yang dipanaskan atau penusuk. Genangan air di sekitar akar adalah jalan pasti menuju penyakit rebah semai atau yang dikenal dengan blackleg yang bisa mematikan semua bibit. Jangan malas, pastikan air yang berlebih bisa keluar. Ini jauh lebih penting daripada merek media tanam atau jenis benih yang Anda gunakan. Ingat, akar yang sehat adalah dasar dari segalanya dan menyediakan kondisi yang tepat adalah prioritas utama kita. Kedalaman tanam adalah parameter krusial lainnya yang harus diperhatikan. Di sini berlaku aturan emas para pegiat tanam. Kedalaman penanaman harus 3 kali lipat dari diameter benih itu sendiri. Untuk benih berukuran sangat kecil, seperti petunia atau lobelia, kedalamannya hanya 1 atau 2 mm saja. Benih jenis ini seringkali tidak perlu ditutup tanah. Cukup ditabur di permukaan lalu ditekan sedikit. Sementara untuk benih yang ukurannya agak besar, seperti tomat atau cabai, kedalamannya sekitar 1 cm. Dan untuk benih yang paling besar, seperti mentimun atau labu-labuan, tanamlah sedalam 1,5 hingga 2 cm. Apa akibatnya jika aturan sederhana ini dilanggar? Jika Anda menanam terlalu dangkal, benih bisa mengering dan gagal berkecambah. Atau tunas yang sudah muncul tidak dapat menancap kuat di media tanam dan kesulitan melepaskan kulit benihnya, atau yang sering disebut topi atau helm. Sebaliknya, jika ditanam terlalu dalam, kecambah bisa kehabisan energi untuk menembus permukaan. Ia akan menghabiskan semua cadangan nutrisi yang ia miliki, dan saat berhasil muncul ke permukaan, kondisinya sudah lemah, tipis dan pucat. Tunas ini sejak awal sudah rentan memanjang atau mengalami etiolasi, jadi jangan terburu-buru. Amati dengan cermat ukuran benih yang Anda miliki dan tanam pada kedalaman yang tepat dan terukur. Tindakan sederhana ini akan menghemat banyak waktu dan mengurangi kerepotan Anda di masa depan. Setelah kita menanam benih di kedalaman yang pas, tugas kita selanjutnya adalah menciptakan kondisi ideal agar benih itu berkecambah. Nah, di tahap inilah kita menyediakan tempat relaksasi atau resor yang saya sebutkan tadi. Benih butuh 2 hal utama untuk bangun, kehangatan dan kelembaban yang stabil. Untuk mewujudkannya, kita tutup wadah semai dengan penutup transparan, plastik wrap, atau cukup masukkan ke dalam kantong plastik. Ini akan menciptakan efek rumah kaca mini atau sungkup. Kelembaban di dalamnya akan mendekati 100%, dan ini mencegah permukaan media tanam menjadi kering. Sekarang bagian paling penting, suhu. Suhu optimal agar sebagian besar tanaman bisa berkecambah adalah sekitar 25-28 derajat Celcius. Anda bisa meletakkan wadah di dekat sumber panas, tapi jangan persis di atasnya agar benih tidak sampai termasak atau mati kepanasan. Secara rutin, sekali sehari, buka tutup sungkup selama 5-10 menit untuk ventilasi. Ini penting agar tidak timbul jamur atau lumut. Pada tahap ini, benih sama sekali tidak membutuhkan cahaya. Benar-benar tidak perlu. Mereka bahkan bisa diletakkan di lemari yang gelap, asalkan kondisinya hangat. Dan disinilah kita sampai pada momen paling krusial, titik balik di mana sebagian besar orang melakukan kesalahan yang sangat fatal. Perhatian, ini dia rahasia terpenting dari seluruh video ini.
Inilah saatnya kita membedakan bibit yang kuat dan sehat dari anakan yang kurus dan kerdil. Ini adalah hal yang harus dilakukan segera, dalam hitungan jam setelah benih mulai berkecambah. Kita harus memeriksa wadah semai kita setiap hari. Begitu kita melihat bukan kecambah penuh, melainkan hanya lengkungan atau punggungan pertama yang baru menyembul dari tanah, kita harus segera bertindak tanpa menunda. Saat itulah kita harus mengubah kondisi lingkungan secara drastis dan fundamental. Masa liburan si kecambah sudah berakhir. Yang pertama, segera singkirkan penutup plastik atau tutup wadah. Yang kedua, pindahkan wadah ke lokasi yang paling terang. Dan yang ketiga, ini yang paling krusial, kita turunkan suhu secara mendadak. Suhu siang hari harus dipertahankan di sekitar 16 hingga 18 derajat Celcius, dan suhu malam hari harus lebih rendah lagi, sekitar 14 hingga 15 derajat Celcius. Bagi kecambah, ini adalah kejutan besar, syok. Mereka baru saja berada di surga yang hangat dan lembab, lalu tiba-tiba dihadapkan pada udara dingin dan cahaya yang sangat terang. Stres ini sepenuhnya mengubah program perkembangannya. Sinyal harus segera menjulur ke atas, dibatalkan. Sebagai gantinya yang aktif adalah program harus segera berakar kuat dan bertahan hidup. Tanaman menghentikan pertumbuhan bagian atas, batang dan daun, dan memusatkan semua energinya pada pengembangan sistem perakaran. 3-5 hari pertama, inilah saat krusial di mana fondasi bibit yang kokoh dan pendek diletakkan. Mari kita bahas lebih detail soal pencahayaan. Begitu tunas atau bakal daun muncul, cahaya menjadi faktor nomor 1 bagi bibit. Dan cahaya biasa dari jendela, apalagi di bulan Februari atau Maret, sangat tidak cukup. Jadi, tanpa pencahayaan tambahan sangat sulit, bahkan hampir mustahil, untuk menumbuhkan bibit yang berkualitas. Selama 3 atau 4 hari pertama setelah benih berkecambah, saya sarankan untuk memberikan pencahayaan non-stop, 24 jam sehari. Ini adalah faktor stres tambahan yang mencegah bibit menjadi lemah dan memanjang. Setelah itu kita bisa beralih ke jadwal 14 hingga 16 jam sehari. Lalu, jenis lampu apa yang sebaiknya digunakan? Lupakan lampu pijar biasa. Lampu jenis ini lebih banyak menghasilkan panas daripada cahaya, dan justru memicu tanaman menjadi terlalu panjang. Pilihan terbaik saat ini adalah lampu tanam LED spektrum penuh. Lampu ini memiliki rasio warna biru dan merah yang tepat, yang sangat dibutuhkan tanaman. Spektrum biru bertanggung jawab untuk pengembangan sistem akar dan penebalan batang. Sementara itu, spektrum merah penting untuk fotosintesis dan pertumbuhan daun. Lampu harus diposisikan tepat di atas tanaman, dengan ketinggian 15 hingga 20 cm. Bukan di samping, bukan dari sudut, tapi harus dari atas. Jika tidak, bibit akan tetap meregang dan mencari sumber cahaya tersebut. Kita sudah membahas perlunya menurunkan suhu secara keseluruhan. Tapi, ada trik lain yang sangat penting, menciptakan perbedaan antara suhu siang dan malam. Di alam, malam selalu lebih dingin daripada siang. Tumbuhan secara genetik sudah beradaptasi dengan kondisi ini. Saat malam, dalam gelap, proses fotosintesis melambat, tetapi proses respirasi, pernapasan tetap berlangsung. Dalam proses inilah, nutrisi yang terkumpul di siang hari akan dihabiskan. Jika suhu malam tetap tinggi, sama seperti siang hari, tanaman akan bernapas terlalu intensif. Akibatnya, ia akan membakar sebagian besar gula yang diproduksi saat terkena cahaya. Akhirnya, tidak ada energi yang tersisa untuk membangun sel-sel yang kuat. Batang pun tumbuh panjang dan rapuh. Namun, jika kita menurunkan suhu malam menjadi 12 hingga 14 derajat Celcius, proses respirasi akan melambat. Tanaman menghabiskan lebih sedikit energi dan lebih banyak nutrisi digunakan untuk cadangan serta membangun batang yang kokoh. Bagaimana cara mencapai kondisi ini di dalam rumah atau apartemen? Saat malam tiba, Anda bisa sedikit membuka ventilasi atau jendela. Anda juga bisa memberi sekat antara ambang jendela dan udara hangat ruangan menggunakan lembaran plastik. Pilihan termudah lainnya adalah memindahkan bibit ke balkon berpanel kaca. Asalkan suhu di sana stabil sesuai kebutuhan. Percayalah, perbedaan suhu 4 hingga 6 derajat antara siang dan malam akan menghasilkan keajaiban bagi tanaman Anda. Kita bahas soal penyiraman. Ini adalah kesalahan paling umum kedua yang bisa membuat bibit kita mati setelah masalah suhu. Aturan utamanya, lebih baik kurang air daripada kelebihan air. Akar bibit yang masih kecil ini sangat rapuh dan butuh banyak oksigen.
Jika media tanam terus-menerus basah seperti rawa, oksigen akan terdesak oleh air, membuat akar tercekik dan membusuk. Kondisi seperti ini sangat ideal bagi berkembangnya penyakit rebah kecambah, yaitu infeksi jamur yang menyerang batang bibit tepat di permukaan tanah. Lalu, bagaimana cara menyiram yang benar? Pertama, tunggu sampai lapisan atas media tanam mengering sedalam kira-kira 1 cm. Anda bisa mengeceknya dengan jari. Kedua, jangan siram tepat di pangkal batang, tapi siramlah di sekeliling atau di tepi pot. Ini akan merangsang akar untuk tumbuh menyebar ke samping, mencari sumber air, dan mendorong pertumbuhannya. Ketiga, gunakan sedikit air saja. Untuk pot kecil ukuran 100 gram, cukup berikan 1 atau 2 sendok makan air. Lebih baik sering menyiram, tetapi dalam jumlah sedikit. Alat yang paling praktis untuk menyiram bibit kecil adalah pipet besar atau suntikan tanpa jarum. Alat ini memungkinkan kita menakar air dengan presisi dan mengarahkan alirannya tanpa merusak media tanam. Kualitas air yang digunakan untuk menyiram juga sangat penting. Jangan pernah menyiram bibit atau anakan dengan air dingin yang langsung dari keran. Bagi akar muda yang masih lembut, ini seperti kejutan mandi es dan bisa menyebabkan stres berat. Tanaman akan mengalami syok dan pertumbuhannya bisa terhambat selama beberapa hari. Air harus didiamkan, diistirahatkan, hingga mencapai suhu kamar, atau bahkan lebih baik lagi jika sedikit lebih hangat. Cukup tuangkan air ke dalam botol atau wadah, lalu biarkan selama sehari penuh di dekat bibit Anda. Selama proses ini, klorin yang terkandung di dalamnya akan menguap, dan suhunya akan menyesuaikan dengan suhu lingkungan. Beberapa pekebun lebih memilih air hujan atau air lelehan salju, karena dianggap lebih bernyawa dan alami. Hal ini memang ada benarnya, karena air jenis ini cenderung lebih lunak. Namun, di wilayah perkotaan, mengumpulkan air semacam ini tidak selalu aman karena adanya polutan dan kotoran di atmosfer. Oleh karena itu, air keran yang sudah diistirahatkan, didiamkan, adalah solusi yang paling sederhana dan dapat diandalkan. Kunci utamanya adalah, jangan tergesa-gesa dan hindari air dingin. Merawat akar sama dengan merawat potensi panen kita di masa depan. Air yang hangat membantu akar menyerap nutrisi dengan lebih baik dan merangsang pertumbuhan yang lebih cepat. Meskipun Anda sudah menyiram dengan benar, risiko terserang rebah kecambah, busuk pangkal batang selalu ada. Jamur yang licik ini bersembunyi di media tanam dan menunggu waktu yang tepat. Begitu kondisinya menguntungkan, misalnya terlalu lembab dan sirkulasi udara buruk, jamur ini langsung menyerang bibit yang lemah. Itu sebabnya pencegahan sangat penting. Pertama, seperti yang sudah kami bahas, hindari penyiraman berlebihan, overwatering. Kedua, pastikan ventilasi berjalan baik. Jangan menaruh wadah bibit terlalu rapat. Udara harus bisa bersirkulasi dengan bebas di antara wadah-wadah tersebut. Sesekali, berikan aliran udara ringan, tapi jangan berlebihan agar tanaman tidak kedinginan atau stres. Teknik pencegahan yang sangat efektif adalah mulsa pada permukaan media tanam. Setelah disiram, taburkan lapisan tipis, sekitar 2-3 mm, pasir sungai yang sudah disangrai atau vermikulit di atas tanah. Bahan-bahan ini cepat kering dan mencegah kelembapan menumpuk pada pangkal batang, yaitu titik paling rentan. Selain itu, bahan mulsa ini menciptakan lingkungan yang tidak disukai jamur. Jika Anda terlanjur melihat salah satu bibit mulai layu dan batangnya di bagian dasar sudah menghitam serta mengecil, segera cabut bibit tersebut beserta gumpalan medianya. Kemudian, taburi lubang bekas cabutan itu dengan abu kayu atau bubuk arang. Ini bisa membantu menghentikan penyebaran penyakit. Sekarang kita bahas sedikit keajaiban yang ternyata murni sains. Anda perlu membelai bibit Anda. Ya, Anda tidak salah dengar. Setiap hari, lakukan beberapa kali, usap perlahan bagian atas tanaman dengan tangan Anda sambil sedikit menggoyangkannya. Apa manfaatnya? Di alam, tanaman terus-menerus digoyangkan oleh angin. Sebagai respons terhadap tekanan fisik ini, batang tanaman menghasilkan zat khusus yang membuatnya lebih tebal dan lebih kuat. Tanaman itu seolah-olah sedang bersiap menghadapi elemen alam. Fenomena ini disebut tigmotropisme. Nah, di lingkungan rumah yang tenang total, bibit yang berada di ambang jendela kehilangan stimulus alami ini. Oleh karena itu, kita harus meniru angin menggunakan tangan kita sendiri. Cukup 1 atau 2 menit senam semacam ini setiap hari, dan Anda akan melihat batangnya menjadi jauh lebih tebal dan kokoh. Selain sentuhan, Anda juga bisa menggunakan kipas kecil.
Arahkan kipas ke bibit selama 10 hingga 15 menit, beberapa kali sehari. Angin sepoi-sepoi ini tidak hanya akan memperkuat batang, tetapi juga meningkatkan sirkulasi udara. Ini adalah pencegahan yang sangat baik untuk penyakit jamur. Jadi, jangan takut mengganggu bibit Anda. Sedikit stres malah akan sangat bermanfaat bagi mereka. Kalau Anda menanam bibit di ambang jendela, meskipun sudah pakai lampu tambahan, ada satu prosedur penting yang wajib diingat. Tanaman itu selalu mencari dan mengarah ke sumber cahaya utama. Dalam konteks kita, itu berarti jendela. Kalau kotak semai dibiarkan terus dalam posisi yang sama, semua bibit akan tumbuh miring, condong ke satu arah. Ini tidak hanya terlihat kurang bagus, tapi juga merugikan tanaman. Batang menjadi bengkok, tanaman akan menghabiskan energi ekstra untuk mencoba meluruskan diri, dan pertumbuhannya menjadi tidak merata. Solusinya sangat mudah. Anda perlu secara rutin, idealnya setiap hari, memutar wadah bibit sejauh 180 derajat. Hari ini mereka menghadap keluar, besoknya menghadap ke dalam ruangan. Manipulasi sederhana ini akan memaksa tanaman untuk terus-menerus mengubah arah pertumbuhannya, sehingga akhirnya membentuk batang yang lurus dan tegak. Ini adalah salah satu elemen olahraga yang membuat tanaman bekerja keras dan menjadi lebih kuat. Mungkin ini terlihat sepele, tapi justru dari hal-hal kecil seperti inilah kesuksesan berkebun kita terbentuk. Biasakanlah memutar bibit setiap pagi saat Anda memeriksanya. Ini akan menjadi kebiasaan. Hanya butuh waktu beberapa detik saja, dan hasilnya pasti akan terlihat jelas. Masalah pemupukan pertama sangat krusial. Pemula sering terburu-buru memberi nutrisi pada bibit mereka, berpikir bahwa semakin cepat dilakukan, hasilnya akan semakin baik. Ini adalah kekeliruan besar. Seperti yang kita tahu, benih sudah memiliki cadangan nutrisi. Dan media tanam semai yang berkualitas umumnya sudah menyediakan nutrisi yang cukup untuk 2 hingga 3 minggu pertama kehidupannya. Pemupukan yang terlalu dini, terutama dengan pupuk nitrogen tinggi, akan menghasilkan hal yang sama seperti media tanam yang terlalu subur, yaitu pertumbuhan daun hijau yang cepat, tipis dan bibit menjadi mudah memanjang atau etiolasi. Lalu, kapan saat yang tepat untuk mulai memupuk? Jangan berpatokan pada tanggal di kalender, tetapi perhatikanlah penampilan fisik tanaman Anda. Sinyal untuk pemupukan pertama adalah ketika sudah muncul 2 hingga 3 daun sejati. Jangan sampai tertukar dengan daun lembaga atau kotiledon yang muncul pertama kali. Pada titik ini, tanaman sudah cukup kuat dan telah menghabiskan cadangan nutrisi internalnya. Lantas, nutrisi apa yang dibutuhkan? Pada fase ini, kita tidak membutuhkan nitrogen. Yang kita butuhkan adalah fosfor, P, dan kalium, K. Fosfor berfungsi untuk menunjang perkembangan sistem perakaran yang kuat, sementara kalium bertanggung jawab atas imunitas umum dan kekuatan dinding sel. Idealnya, gunakan pupuk majemuk khusus bibit dengan kandungan nitrogen minimal, namun tinggi fosfor dan kalium. Penting, selalu gunakan setengah dosis dari yang direkomendasikan oleh produsen. Lebih baik kekurangan nutrisi sedikit daripada membakar akar-akar halus bibit Anda. Memindahkan bibit, atau istilahnya pricking out, yaitu menanam kembali anakan ke wadah yang lebih besar secara individual, merupakan prosedur wajib untuk sebagian besar jenis tanaman. Tujuannya adalah untuk memberikan ruang yang cukup bagi setiap tanaman agar akar dan daunnya dapat berkembang maksimal. Kapan waktu terbaik untuk melakukannya? Lagi-lagi, kita harus memperhatikan kondisi tanamannya. Fase optimal untuk pemindahan adalah ketika bibit sudah menumbuhkan 2 atau 3 daun sejati. Pada saat ini, sistem perakaran sudah cukup kuat untuk menoleransi proses pemindahan, tetapi akarnya belum terlalu saling melilit dengan akar bibit di sebelahnya. Kita tidak boleh menunda proses pemindahan ini. Jika dibiarkan berdesakan, tanaman akan mulai bersaing mendapatkan cahaya dan nutrisi, yang pada akhirnya akan menyebabkan tanamannya memanjang dan kurus. Lalu, bagaimana cara melakukan pemindahan bibit dengan benar? 1 atau 2 jam sebelum prosedur, siram bibit dengan baik agar bola akarnya tidak mudah hancur atau buyar. Gali atau cungkil setiap bibit secara perlahan. Usahakan agar kerusakan pada akarnya seminimal mungkin. Ada mitos yang mengatakan bahwa kita perlu memotong ujung akar tunggang agar merangsang pertumbuhan akar samping. Hal ini memang diperbolehkan untuk tomat, tetapi tidak disarankan untuk cabai dan terong yang sangat sensitif terhadap trauma pada akar. Setelah dipindahkan ke pot baru, padatkan sedikit tanah di sekitar batang dan segera siram. Pemindahan bibit memang selalu menimbulkan stres pada tanaman, tapi ini adalah stres yang bermanfaat.
Setelah proses ini, tanaman mungkin akan tampak berhenti tumbuh selama beberapa hari. Namun, setelah itu ia akan melanjutkan pertumbuhannya dengan kekuatan yang baru. Bahkan setelah dipindah tanam, penting untuk memastikan bahwa bibit tidak tumbuh terlalu rapat atau berdesakan. Seiring pertumbuhan, daun-daun tanaman yang berdekatan mulai bersentuhan dan saling menutupi cahaya. Ini mengirimkan sinyal bahaya ke tanaman. Kompetisi, saya harus segera tumbuh memanjang mencari sinar. Untuk menghindari hal ini, jarakkan pot-pot bibit Anda agar lebih longgar. Memang ini akan memakan lebih banyak ruang di ambang jendela, tapi percayalah, hasilnya akan sangat memuaskan. Setiap tanaman harus mendapatkan cahaya yang merata dari segala arah. Daun-daunnya tidak boleh saling menindih. Jika Anda melihat bibit kembali padat dan rapat, cukup geser dan renggangkan saja wadah tanamnya. Teknik sederhana ini secara signifikan dapat memperlambat pertumbuhan meninggi, vertikal, dan merangsang pembentukan tunas atau cabang samping. Ingatlah, setiap tanaman butuh ruang pribadinya masing-masing. Penanaman yang terlalu padat bukan hanya menciptakan persaingan cahaya, tapi juga buruknya sirkulasi udara, ventilasi, yang berarti risiko serangan penyakit jamur meningkat. Lebih baik menanam 10 bibit yang kuat dan kekar, daripada 20 bibit yang kurus dan memanjang. Jangan ragu memberikan ruang. Beri kebebasan pada bibit Anda dan mereka akan membalasnya dengan pertumbuhan yang sehat, kuat, serta hasil panen yang memuaskan. Meskipun kita sudah berusaha semaksimal mungkin, terkadang bibit tetap saja meninggi atau memanjang. Ini sering terjadi, misalnya saat cuaca mendung berkepanjangan. Dalam kondisi seperti ini, kita bisa menggunakan bantuan produk khusus yang disebut zat penghambat pertumbuhan atau retardan. Yang paling terkenal adalah Atlit. Apa fungsinya? Ini bukan pupuk dan juga bukan stimulan. Ini adalah penghambat pertumbuhan. Zat ini bekerja dengan cara memblokir sementara produksi hormon yang bertanggung jawab atas pemanjangan batang. Akibatnya, semua energi tanaman dialihkan untuk mempertebal batang, menumbuhkan tunas samping, dan yang paling penting, memaksimalkan perkembangan sistem perakaran. Bibit pun akan tumbuh lebih pendek, padat, kekar, dengan daun berwarna hijau gelap. Namun, penggunaan zat ini harus bijak. Pertama, patuhi petunjuk penggunaan dengan ketat. Dosis berlebihan bisa sangat menghambat perkembangan tanaman. Kedua, gunakan hanya sebagai pilihan terakhir saat metode lain sudah tidak membantu. Ini bisa diibaratkan sebagai pemangkasan kimiawi. Lebih baik menciptakan kondisi yang tepat sejak awal daripada harus mengoreksi situasi dengan bahan kimia. Meskipun demikian, pengetahuan tentang alat ini tetap berguna. Untuk beberapa jenis tanaman, seperti petunia yang sangat rentan memanjang, Atlit bisa menjadi penyelamat sejati dan membantu membentuk tanaman yang indah dan rimbun. Setelah bibit cukup besar dan kuat, sekitar 2 atau 3 minggu sebelum waktu tanam tiba, kita akan memasuki tahap paling krusial, proses pengerasan bibit, aklimatisasi. Tanaman rumahan kita yang dibesarkan di dalam kondisi stabil, sama sekali belum siap menghadapi cuaca luar yang tak menentu. Sinar matahari langsung, hembusan angin, serta perubahan suhu yang ekstrem antara siang dan malam, semua ini bisa menjadi syok yang merusak dan mematikan bagi mereka. Agar hal itu tidak terjadi, kita harus membiasakannya dengan lingkungan luar secara bertahap. Mulailah dari yang paling ringan. Saat hari cerah dan tidak berangin, bawa bibit keluar ke balkon atau taman selama 15 hingga 20 menit. Letakkan di area yang teduh. Keesokan harinya, tingkatkan waktunya menjadi 40 menit. Secara bertahap, biasakan tanaman terhadap sinar matahari langsung, mulai dari sinar matahari pagi atau sore yang tidak terlalu terik. Setiap hari, tambahkan durasi waktu mereka berada di luar. Setelah 1 atau 1,5 minggu, bibit sudah bisa dibiarkan di luar sepanjang hari. Beberapa hari sebelum penanaman, Anda bahkan bisa meninggalkannya semalaman, asalkan tidak ada prediksi embun beku atau cuaca terlalu dingin. Bibit yang sudah teraklimatisasi dengan baik biasanya memiliki warna batang dan daun yang lebih gelap, bahkan keunguan. Bibit ini akan mudah melewati proses pemindahan, tidak akan terbakar oleh matahari, dan akan langsung tumbuh dengan cepat. Faktor lain yang sering dilupakan adalah kelembapan udara. Di dalam ruangan, terutama saat menggunakan pemanas, udaranya bisa sangat kering. Udara panas dan kering yang berasal dari pemanas akan naik, mengenai ambang jendela, dan membuat tanaman menjadi sangat kering.
Untuk mengimbangi kehilangan kelembapan ini, tanaman akan menguapkan air dari daunnya dengan lebih aktif lagi. Hal ini menyebabkan hilangnya kekakuan daun, tanaman layu, dan stres secara keseluruhan. Selain itu, udara kering adalah lingkungan yang ideal bagi hama untuk berkembang biak, terutama tungau laba-laba. Jadi, apa yang harus dilakukan? Cara termudah adalah menyemprotkan bibit secara teratur menggunakan air hangat dari botol semprot. Sebaiknya lakukan di pagi hari, agar daun memiliki waktu untuk mengering sebelum malam tiba. Anda juga bisa meletakkan wadah berisi air di dekat bibit. Air akan menguap dan membantu meningkatkan kelembapan udara. Metode yang sangat efektif adalah menutup radiator di bawah ambang jendela dengan handuk basah. Ini akan sekaligus menurunkan suhu dan meningkatkan kelembapan. Lingkungan yang sehat di sekitar tanaman sama pentingnya dengan apa yang terjadi di dalam pot. Mengendalikan kelembapan adalah langkah kecil lain namun krusial untuk mencapai keberhasilan besar. Dan inilah tips terakhir, yang ke-20. Namun mungkin ini adalah saran yang paling penting untuk masa depan Anda. Buatlah jurnal berkebun. Ini bisa berupa buku catatan biasa atau sekadar catatan di ponsel Anda. Catatlah semuanya. Kapan Anda menanam benih? Jenis varietasnya apa? Media tanam apa yang digunakan? Kapan kecambahnya muncul? Kapan Anda memindahkannya? Dan pupuk apa yang Anda berikan? Catat keberhasilan Anda. Dan yang lebih penting lagi, catatlah kegagalan atau kesalahan yang Anda buat. Tahun ini, bibit paprika atau cabai Anda tumbuh terlalu panjang dan kurus. Segera catat dan analisis apa yang salah. Mungkin Anda menanamnya terlalu cepat, atau suhunya memang terlalu panas. Tahun depan, Anda tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ingatan itu seringkali tidak bisa diandalkan, tetapi catatan Anda akan tetap bersama Anda. Dalam beberapa tahun, Anda akan memiliki ensiklopedia pengetahuan pribadi yang tak ternilai harganya, semuanya berdasarkan pengalaman Anda sendiri. Anda akan tahu persis varietas mana yang paling cocok tumbuh di lingkungan Anda, metode mana yang berhasil dan mana yang tidak. Ini akan mengubah proses penanaman benih yang semula kacau menjadi sistem yang terstruktur, bermakna, dan mudah dikelola. Analisis dan pembelajaran dari kesalahan adalah kunci untuk kesuksesan yang stabil, dan ini adalah jaminan bahwa setiap tahun, bibit dan tanaman Anda akan tumbuh semakin baik. Baiklah, mari kita simpulkan. Rahasia bibit yang kokoh bukanlah solusi instan atau pil ajaib, melainkan pendekatan yang terpadu dan komprehensif. Kita mulai dari media tanam yang tepat, bahkan cenderung miskin nutrisi, lalu menyiapkan benih, dan yang terpenting, kita memberikan kondisi alas Sparta segera setelah tunas muncul. Banyak cahaya dan suhu yang sejuk. Kita juga belajar cara menyiram yang benar, tidak terburu-buru memberikan pupuk, bahkan mengelus bibit kita untuk merangsang pertumbuhan menyamping, bukan menjulang tinggi. Setiap dari 20 langkah ini adalah batu bata fondasi bagi hasil panen Anda yang melimpah di masa depan. Perubahan pola pikir terbesar yang harus terjadi adalah berhenti mengasihani bibit Anda. Kita tidak perlu menciptakan kondisi yang terlalu memanjakan atau seperti resor untuknya. Stres ringan, seperti suhu dingin, penyiraman yang moderat, atau bahkan sentuhan fisik, memaksa tanaman untuk mengerahkan seluruh kekuatannya, membangun sistem perakaran yang kuat dan batang yang tebal agar ia bisa bertahan hidup. Dengan cara inilah kita mendapatkan bukan putri manja yang rentan, melainkan pejuang tangguh sejati yang siap menghadapi tantangan apapun di lahan terbuka. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Saya harap semua tips ini bermanfaat bagi Anda. Jika ya, jangan lupa klik suka, like, dan berlangganan, subscribe saluran ini agar tidak ketinggalan episode-episode baru. Dengan menekan ikon lonceng, Anda akan menjadi yang pertama mengetahui saat video baru kami rilis. Dan sekarang, pertanyaan utamanya, dari ke-20 tips tadi, mana yang menjadi penemuan terbesar bagi Anda? Atau mungkin, Anda punya trik rahasia tersendiri untuk menumbuhkan bibit yang kokoh, yang siap Anda bagikan. Jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar. Mari kita saling bertukar pengalaman.